Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ana Luna. Oke, di konten kali ini saya lagi mau membahas atau memberi pengarahan sama Mbak anak baru yang baru datang ya. Saya akan memberikan pengarahan apa yang harus diikutin peraturan yang ada di sini. Kenapa sama saya mereka orang yang baru pertama kali datang harus dikasih pengarahan dan dikasih beritahu peraturan-peraturan yang ada di sini, karena biar mereka orang tahu apa saja peraturan yang harus diikutin begitu dia masuk ke sini ya. Oke. How are you everybody? Yes, I am fine. Oke, good morning everybody ya. Oke, nah ini anak kemarin baru ada 3 ya, sekarang nambah udah ada 3 lagi, jadi total ada 6, alhamdulillah ya. Karena kita sekarang baru memulai lagi semenjak ada pandemi ya, semenjak itu jadi mulai berdatangan kembali yang mau proses ke negara Singapura ya. Siapa tahu nanti yang di luaran sana mau bekerja ke Singapura, silakan hubungi nomor WhatsApp 0813165889495. Oke, kita kembali ke tujuan utama, yaitu untuk memberikan pengarahan sama anak baru ya. Oke, sekarang saya ucapkan selamat datang kepada anak baru ya, Mbak. Siapa Mbak namanya? Ketut Ana. Oh, ini yang namanya Mbak Ketut ya. Yang kedua siapa namanya? Waryanti. Yang ketiga? Siti Hayatun. Oke, Siti Wayatun ya. Oke, saya ucapkan selamat datang di sini ya, dan mungkin sebelum mbaknya untuk melanjuti belajar dan saya harus memberitahu peraturan apa saja yang harus diikutin di sini. Pertama, mungkin saya beritahu dulu ya, kalau mbaknya mau proses ke Singapura, yang pertama kalau rambut panjang harus dipotong ya. Kenapa harus dipotong? Karena biar terutama yang belum dapat majikan, biar mbak kelihatan seger, yang mungkin yang kelihatan yang agak udah dewasa biar kelihatan tambah muda ya. Maksud dan tujuannya gitu. Karena apa? Saya kan di sini memegang bukan hanya sekedar mengajari bahasa ya. Saya juga yang marketing kalian ya, yang memasarkan dan mengajari kerja kalian. Kalau misalkan kalian di sini praktis, disuruh ada tugas praktis kerjanya nggak benar, mesti akan saya tegur juga ya, akan saya beritahu, bukan saya marah ya, akan saya kasih tahu. Itu yang pertama, rambut harus dipotong. Yang kedua, tidak boleh memakai aksesoris ya. Jadi aksesoris semua harus dilepas ya. Aksesoris itu harus dilepas. Apapun itu, mau cincin, mau kalung, mau anting ya, harus dilepas. Terus pada waktu jam belajar, tolong, karena sekarang orang udah mulai banyak ya, jadi sudah tidak diperbolehkan menggunakan handphone di dalam ruangan kelas ya. Jadi kalian boleh menggunakan handphone kalau selepas sudah tidak belajar dan tidak praktis ya. Jadi kamu kalau lagi praktis juga, lagi latihan kerja juga tidak boleh menggunakan handphone ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin saya masih memberikan toleransi karena orangnya masih sedikit. Jadi sekarang harap dipatuhi peraturan yang ada, itu yang masalah handphone ya. Mungkin orang 6 masih kategori oke lah. Jadi handphone, kalau kamu tidak berbuat yang tidak-tidak, masih saya handphone dikasih pada waktu di luar belajar dan praktis, terutama mungkin malam kali ya Mbak ya. Handphone boleh digunakan. Terus itu yang masalah pakaian ya. Oke, mungkin kemarin-kemarin saya masih ngelihat yang pakai daster, saya juga agak nyantai-nyantai juga ya. Kalau sekarang udah mulai banyak orang sudah tidak boleh menggunakan daster lagi ya. Jadi harus dengan yang tertutup
Eh, kalau celana pendek boleh di atas lutut, ya celana panjang juga boleh. Pakai baju yang sopan, terutama kalau di sini sudah ada lelaki. Contohnya mungkin ada bos kita, ada bapak, terus mungkin ada Pak Anto, terus mungkin takutnya ada suami saya di sini karena ada lelaki ya. Jadi harap pakai baju yang sopan itu kalau masalah pakaian. Terus masalah praktek kerja kita rolling 2 hari sekali ya. Jadi kalian pada waktu praktis itu harus punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nanti apabila kalian mengerjakannya tidak bersih atau tidak semaksimal mungkin, mesti akan saya tegur. Yang bertanggung jawab siapa yang dikasih praktis, kan begitu. Tapi mungkin buat sementara kalau masak, sementara selama barisma masih ada di sini, saya mau barisma dulu. Mungkin yang di rolling yang lain-lainnya ya. Hari ini oke, itu yang masalah praktis ya. Terus masalah apa lagi? Bangun tidur ya. Kalau bangun tidur seperti biasa ya, bangun tidur kalau umat muslim mesti kan ada sembahyang ya kan, sembahyang subuh berarti bangun itu jam 5 ya. Bangun jam 5 habis itu mungkin sembahyang, mungkin ada yang mandi lah atau apa ya. Kalau yang nggak mandi ya mungkin ngambil wudhu aja terus sembahyang, selepas itu mungkin langsung ngerjain praktis yang udah sesuai sendiri-sendiri. Nanti kalau sudah praktis, kalian udah punya tanggung jawab sendiri-sendiri, berarti nanti harus langsung mandi. Nah, karena nanti mulai belajar itu waktunya adalah jam 9 ya. Jadi masuk ke kelas itu adalah jam 9 sampai jam 12 waktu belajar pagi ya. Nanti kalau sudah istirahat sampai jam setengah dua masuk ya. Belajar lagi sampai jam 4. Oke, kalau yang praktis ngerjain itu, yang seharusnya praktis itu ngerjain 2 kali. Kalau yang ini nyapu ya, 2 kali ya. Kalau ngepel sehari sekali ya. Kalau nyapu seperti halaman, kalau banyak sampah berarti kan disapu kembali ya kan. Hanya mungkin ngepel sekali ya. Kalau masak ya, kalau dibutuhkan ada kekurangan berarti harus masak ya. Gitu. Karena sekarang ada 6 orang, berarti yang praktis itu ada 6 ruangan kelas, 1 anak, ruangan kelas ini sama ruangan tidur, kamar mandi, karena kamar mandi ada banyak, 1, 2, 3, di sini ada berapa? Ada 4 kamar mandi, di sini ada 1, di tempatnya Pak Anto ada 1 ya. Kalau yang di ruangan saya itu nanti yang memegang tiket saya ya. Oke, kalau yang kamar mandi 1 orang, halaman 1 orang, halaman itu sambil mbaknya harus kasih makan dogi. Kalau praktis ya, yang halaman kasih makan dogi sama buka pintu buat kalau ada tamu ya. Udah 3 kan? Halaman, ruangan kelas, kamar mandi sama halaman. Kantor, yang satunya kantor ya. Kantor sekalian kamar mandi Pak Yanto. Ya, kantor sekalian sama kamar mandi Pak Yanto ya. Jadi kalau yang kamar mandi, dia yang kamar mandi sini sama sini aja ya, kamar mandi. Itu harus dibersihin, Mbak, setiap hari ya. Jangan sampai nggak dibersihin. Kamar mandi udah, terus apa lagi? Piket yang punya saya. Piket yang punya saya berarti dia fokus ngurusin di kamar saya sama anak saya ya. Terus yang satunya berarti piket masak. Karena ini ada 6 orang berarti 1 orang 1. Mungkin kalau ada orangnya nambah lagi nanti bisa jadi yang ruangan kelas sama ini ditambah 2 kalau ada lebih gitu kan. Jadi kalian dikasih piket itu biar punya tanggung jawab dengan kerjaannya sendiri-sendiri ya, punya kegiatan. Jadi jangan banyak nganggurnya gitu kan. Belajar, kalau masalah belajar nanti kalian gak usah takut ya. Nanti juga yang penting kamu ada kemauan pasti bisa ya. Nanti kamu belajar. Dogi sudah, yang kantor sudah paham? Paham ya. Itu peraturan yang harus kamu ikutkan. Terus kalau kalian apa namanya? Kan di sini tidak ada kantin di dalam. Mungkin kalau butuh sesuatu,
boleh kalian pergi keluar, tapi tidak boleh semua orang pergi keluar ya. Jadi minimal 2 orang, maksimal 2 orang ya. Nggak boleh banyak-banyak. Ada ini 3 orang mau pergi 3 orang karena dia datangnya barengan, nggak boleh. Jadi harus 2 orang. Mungkin 2 orang juga harus ditemenin sama anak lama ya. Maksud dan tujuannya kalau kamu pergi 2 orang, takutnya kamu kalau sendiri takut kamu hilang ya. Udah hilang jangan diantar, kalau udah mending kalau hilang. Kalau kabur, gitu kan. Maksud dan tujuannya kamu gitu. Di sini masih bisa kamu pergi keluar untuk cari makan, tapi tidak boleh semua harus keluar ya. Itu. Terus apalagi ya? Masalah kebersihan harus dijaga ya. Waktunya jam makan seperti biasa, makan kita bareng-bareng ya kan. Makan kita selalu bareng, maksudnya kalian bareng. Tapi saya kadang-kadang suka pengen ada temennya bareng sama saya gitu kan. Apa yang saya makan, apa yang staf makan, kalian itu makan. Cuman mungkin bedanya dipisah aja ya, yang buat staf gitu kan. Buat bapak lah, buat Pak Anto lah gitu kan. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Oh iya, ada yang tahu siapa saya? Oh belum, oke. Harusnya tadi saya perkenalkan diri dulu ya. Ini malah langsung briefing aja. Oke, mungkin kalian belum tahu saya. Saya adalah yang dengan nama biasa dipanggil dengan Mem Ana ya. Tugas saya di sini adalah mengajarin kalian, memasarkan kalian, membuat biodata kalian ya. Jadi kemarin pun kalian belum datang ke sini, tapi saya sudah membuat biodata kalian ya. Cuman saya belum ketemu sama orang yang baru hari ini kita ketemu ya. Oke. Udah tahu kan siapa nama saya tadi? Mem Ana. Oke, dengan Mem Ana ya. Mudah-mudahan kalian di sini bisa ngikutin peraturan yang ada. Kalau saya sih sebenarnya kalian kalau bisa ngikutin peraturan yang ada, semua mesti baik-baik saja ya. Jangan takut dengan saya. Belajar nggak bisa, saya lebih senang, lebih bahagia, lebih bangga saya ngajarin orang bodoh. Kenapa? Maaf ya, bukan apa-apa. Saya bisa sabar untuk mengajarin orang yang nggak bisa. Kalau kamu yang tadinya bodoh tidak bisa sampai kamu bisa, di situ saya ada kepuasan tersendiri. Nah, di situ saya akan ada kebanggaan saya sendiri. Jadi nggak usah takut. Gimana belajar saya takut nggak bisa? Nggak. Pelan-pelan juga. Yang penting kamu ada kemauan, pasti bisa ya. Jangan takut gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah tahu ya peraturannya ya. Nanti rambut harus dirapihkan kayak Mbak ini, siapa namanya tadi? Panjang harus dipendekin dan tidak boleh di color, nggak boleh diwarna. Harus dikasih warna hitam. Ini yang nggak bisa karena ada batchingnya. Udah nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Tapi majikan oke nggak, bapak kemarin saya udah ngomong. Emang kamu udah ada majikan? Udah 5 kali review. Tapi saya belum tahu, belum ada pemberitahuan sama saya. Itu belum dari agent masih. Ntar saya tanyain ya. Kayak Mbak ini ya, rambut kan panjang harus dipendek. Ntar diantar sama Mbak Puji pergi ke salon ya, biar rapih, biar bersih gitu kan. Terus saya kasih tahu lagi, nanti selama kalau jam hari kerja ya, tidak boleh bermake up. Ya, tidak boleh bermake up. Terutama apalagi yang belum dapat majikan. Karena apa? Takutnya nanti kalau pas hari kerja kalian ada interview dari majikan, jadi tidak boleh pakai aksesoris, tidak boleh pakai make up ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup? Nggak ada yang mau ditanyain? Jadi kalau apa-apa juga mungkin kamu kalau nggak tahu boleh tanya sama temennya ya. Ntar selepas ini akan saya bagi piket, siapa aja yang akan piket besok dan tugasnya apa saja gitu kan. Oke, mungkin intinya saya mau kamu datang di sini niatnya ke sini mau numpang belajar, numpang lewat, tolong kasih kesan yang baik, yang terbaik buat saya. Jangan ada keselisih pahaman antara kalian dengan saya ya. Saya di sini bertugas sebagai guru kalian. Otomatis guru mesti ngajarin yang baik-baik ya. Nggak mungkin ngajarin nggak baik ya. Oke, supaya kalian pinter dalam bahasa,
dan punya sopan santun. Kalau yang wajar-wajar saja tidak ada terjadi kesalahpahaman ya. Nggak boleh ngegrundel di belakang ya. Kadang-kadang ada orang ngegrundel di belakang. Ibaratnya jadi nggak boleh. Kamu kalau ada apa-apa juga boleh ngomong ya. Jadi maunya saya kamu di sini juga istilahnya belajar yang benar, terus dengan temennya juga baik-baik, jangan ada keselisih pahaman. Kadang kan yang namanya orang, kamu ketemu dengan orang mungkin ini masih sesama semua dari Lampung semua ya, kadang kan nanti ada dari Jawa Barat, apa itu dari Subang atau dari Cirebon atau dari Indramayu ya kan, udah beda suku, beda bahasa. Nah disitulah kamu akan ketemu dengan temen yang punya watak dan sifat masing-masing ya, beda-beda ya. Disinilah tempat kamu untuk beradaptasi, untuk kamu belajar. Sama seperti nanti di rumah majikan juga kalian pasti harus bisa beradaptasi ya. Di sini tempatnya untuk bisa beradaptasi ya. Oke, mungkin pengarahan dari saya cukup sekian ya. Udah paham kan? Udah ngerti ya? Oke. Mudah-mudahan kalian semuanya ngerti dan ngikutin peraturan, patuh dengan peraturan yang ada ya. Oke, mungkin pengarahan anak baru saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi mbaknya yang baru datang ya. Dan jangan lupa ya di like, share, comment, and subscribe YouTube saya atau Ana Luna Channel. Mudah-mudahan konten saya berguna dan bermanfaat bagi orang banyak dan yang membutuhkan. Dan jangan lupa ya di like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton video berikut-berikutnya dari saya, Ana Luna Channel. Oke, thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Si ada juga ikutan.